Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gua sama Benges, Dedi Lukito. Terbalik ya, Dedi Benges. Dodi Lukito, dipanggilnya Benges. Benges. Sekarang kita di Mas Berto Kingdom. Kalau lu lihat di belakang nih, ini tempat produksi kaos Mas Berto. Mana aja lo? Kopi, Topi, kaos, jaket, celana, sweater dan lain-lain. Yang jenisnya cocok. temanya punk. Enggak pang juga sih. Lebih ke fashion tato lah gitu. Mas Berto. Ini kaosnya gue pakai Mas Berto. Siap. Iya kan? Yes. 2011 lu pindah sini ya. Ketemu gua juga. Gua minum kopi lu. Sambil ngerokok, sambil ngopi ya. Iya, iya. Apa namanya? Transformasi lu tuh gila lu. Ya. Kita tadi sempat ngenang-ngenang deh cerita yang dulu-dulu. Sampai lu akhirnya ini usaha gini 5 tahun kan? Usahanya ya kan kita di sini 2011 tuh. Dulu kan lu studio musik, tato sama distro. Distro ya. Distro kaosnya masih ngambil sama orang. Ya, betul. Sepatu kita masih import Dari luar lah gitu. Dok Marku kan, sama apa lagi. Terus mulainya kalau nggak salah sih, seingat gua lu 5 tahun ya, mulai nyablon. Sekitar 5 tahun yang lalu lah. Ini juga kaos udah 5 tahun gua pakai. 5 tahun. Bawa sendiri lagi. Ini Kaosnya nyablon ukuran sendiri. gue masalahnya. Dulu dia belum bikin, sekarang mungkin bisa kalau gua request ukuran gue. Bisa ada Ya sekarang. kan, sekarang karena nanti kita lihat ada produksi buat kejahit, ada pola juga di sini. Barusan ada teman kita lewat. Ngajak makan. Oh, udah jam makan ya? Dia ngajak makan. Oh, iya, siap. Mungkin. Ya udah kita lanjut Lanjut aja. dulu nggak apa-apa. Sekarang kita nih sore-sore ini kita kumpul dulu bentar. Kebetulan produksi baru istirahat, nanti kayaknya habis maghrib mau dilanjut. Karena di sini sekarang maghrib harus Sholat dulu. Lu bayangin, anak pang aja sholat, bukan sholat. Iya ya. Nah sekarang guys cerita guys. Ini kan gini guys. Dari mulai lu rintis ini usaha sama teman-teman, ngedidik kedisiplinan ke teman-teman, sampai lu akhirnya waktu pandemi lu bisa pandemi gini lu tadi cerita lu naikin gaji anak-anak. Sekarang sistemnya gaji lagi. Dari yang dulu. Kita di sini sebenarnya ada yang gaji, ada yang borongan. Ada yang borongan. Jadi kalau kita gaji juga sebenarnya kita nggak mau pakai gaji, pengennya borongan aja. Soalnya biar nanti ngelatih ke teman-teman juga kalau kita borongan itu Buat bikin usaha. semakin lo giat bekerja, semakin gede. Makanya kita naikin standarnya harga sablonan. Misalnya harga cetak sablon itu di luar sana kan satu lembar kaos itu kan 2.500. Nah kita bikin itu jadi 10.000. Jadi 300 lipat naik. Ya, 3 kali lipat ya. 3 kali lipat naiknya. Tapi kita kasih tanggung jawab dengan gaji gede ini. Bayar tinggi ini lu mesti punya tanggung jawab profesional dalam bekerja, misalnya ya kualitasnya apanya semua kebersihan semua harus benar-benar di layaknya bersejajar dengan brand-brand besar gitu. Nah, karena konsep bisnis lu jadi jatuhnya gimana? Lu nyediain tempat, nyediain alat-alat ini, terus mereka kerja dengan desain mereka atau desain dari lu rembuk dulu ini oke, naik. Kalau soal desain itu kita rembukan, jadi setiap kali ada kita punya ide apa, misalnya kayak sekarang nih lagi kayak gejolak politik apa Ya. Orang pengen misahin dari banyak apa ormas pengen misah dari Indonesia lah segala macam. Nah ayo kita bikin desain yuk. Kritisin ya. Kita melalui gambar kita gitu, kita bikin judulnya itu Indonesian Proud gitu. Jadi Bangga sebagai Indonesia. bangga dengan orang Indonesia, dengan Indonesianya. Kita bikin desain itu, jangan dengan keadaan begini kita ikut kru gitu. Justru kita jangan gitu dong, ya, kita bikin desainnya, kritiknya gitu paling. Oke, jadi tempat ini lu siapin buat mereka yang mau berkarya. Ya memang disiapin buat anak-anak teman-teman yang di luar sana. Kalau emang pengen gabung di sini ya gabung aja. Oke. Gua lihat gini, Mas Berto ini sekarang tokonya banyak loh di mana-mana. Masa? Iya. Bahkan Alhamdulillah. iya, maksud gua itu lu sistem franchise atau mereka beli putus sama lu? Beli putus. Oh, beli putus. Beli putus. Tapi boleh pakai merek lu, Mas Berto gitu, pasang tokonya.
Boleh. Jadi kita lihat dulu, misal teman-teman mengajuin nih, misalnya contohnya misal di Jogja atau di kota-kota lain. Kan kota Makassar juga. Makassar di, pokoknya kita ada di hampir seluruh Indonesia. Hampir seluruh Indonesia. Nah mereka misalnya mau ngajuin, gue mau jual produk Mas Berto dong. Syaratnya apa? Nggak ada syarat sih. Cuman satu, ya lo mesti pakai apa namanya, mesti jual yang original gitu. Dengan jual original kan kita saling membantu. Oh iya, lu dulu musuhan sama polisi ya. Sekarang lu kerja sama polisi nangkepin yang jual palsu. Iya. Ya, Karena karya teman-teman tuh ya kasihan juga kan, kita bekerja capek-capek, orang yang bajak di luar seenak-enaknya aja. ya. Sekarang gini, maksud gua gini, mungkin mereka ngebajak, mereka mungkin ngeliat demand nggak sih, anak-anak di bawah itu kepengen pakai Mas Berto. Misalkan gini, lu berapa sih jual sekarang? 160. 160. Mereka jual di berapa? Kalau di online itu mulai dari 35, 60. Oh, pembajak itu. Pembajaknya paling mahal 60.000 ya, 35. Nah, mungkin mereka nyasar ke bawah, apa lu nggak bikin yang untuk mereka yang di bawah? kelas gitu? kelas bawah gitu. Justru kita ngajarin ke teman-teman itu ya pakainya bukannya masalah kelas ini, masalahnya kualitas. Kita mau sejajarin dengan apa namanya yang brand-brand besar, brand-brand luar ya. Mulai dari bahannya yang bagus, jahitan yang bagus, sablonnya yang bagus, semua pola kita bikin bagus. Dengan harga 160.000 kayaknya nggak rugi gitu. Kalau memang itu sebenarnya kelasnya itu udah 350 kaosnya. Ya. Tapi kita bikin 160. Gue sih berapa kali kan anak gue juga ngambil sini. Terus gue juga dulu pernah ikut apa order sablon kan, juga terima dari luar. Iya. Kaosnya bagus segala macam. Jadi memang maksud lu tuh supaya mereka juga lebih tanggung jawab jadinya ya kalau mau pakai itu. Iya, betul. Support branded lokal. Support produk lokal, ya enggak. Jadi ya kalau lokal jalan kan berarti kita secara nggak langsung udah ngebantu teman-teman untuk bekerja. Gitu, sedikit-sedikit bekerja. Jadi di sini mereka pada kerja, nanti kita selesai kita bikin, kita kirim ke luar kota, mereka juga dapat hasil dari itu kan. Ada banyak reseller di luar sana. Nah itu yang gue bilang, gue cukup kagum juga tuh lihat reseller tuh banyak bener. Kalau kita klik misalkan contoh online, portal online misalkan Tokopedia, Mas Berto, banyak banget. Sampai gue bingung, yang Bogor mana nih? Iya. Tenggelam. Dan mereka bisa jual harga sama, itu gimana? Atau memang lu kasih harga khusus buat mereka? Kita udah ada harga khusus buat para reseller. Jadi lu ratain dari Sabang sampai Merauke tuh gue lihat harganya nggak harga rata. Iya, nggak berubah, cuma ongkir aja. Dia kena diongkir aja kali. Mantap juga lu pola bisnis. Yang paling mantap, lu bikin anak-anak yang kesannya urakan nih. Ya. Dan gue sih kalau gue ngeliat lu dari dulunya, tapi kan penonton gue nih nyasarnya bukan anak-anak pang lo sebenarnya. Gitu. Gue ngarep nih yang nonton ini di luar pang. Yang gue tadi bilang, gue mau kasih lihat ke mereka orang-orang di luar sana bahwa ada orang yang peduli sama komunitasnya, peduli sama keluarga besarnya, peduli sama lifestyle-nya. Dia bikin satu gebrakan bahwa lu masuk sini, yang lu dulu segitu urakannya, lu masuk sini lu teratur, hidup lu teratur. Bahkan tadi udah banyak yang berkeluarga ya. Kaget juga ternyata banyak yang punya anak. Udah. Iya kan, yang dulunya lo bilang mereka nggak mikir tuh mau nikah, takut. Iya. Sekarang bisa nafkahin anak istrinya. Kayak tadi kan ada yang bawa anak. Iya, maksud gue itu salah satu yang. Dan kayak Teang sama Komeng ini kan orang yang udah lama banget, untuk gue 9 tahun ya, tahu gue. Mereka juga itu dulu ada orang lo yang kerja sama tempat gue. Iya. Sekarang mau dipakai bos-bos gede biar dipercaya si Adi. Udah mulai berani nikah, punya anak juga. Nah itu maksud gua, mindset lu tuh bisa lu tanam ke anak-anak sampai ikut bisnis. Dan bukannya nggak mungkin juga lu sekarang banyak yang keluar, mereka bikin bisnis baru. Memang semua kalau yang keluar dari sini kan, kita kalau bisa lu keluar dari sini bukan yang nganggur, tapi dari ilmu yang lu udah dapat dari sini lu buka deh di luar gitu. Pulang kampung, di kampung dia sendiri, ya kan, di lingkungan sendiri dengan modal seadanya, ya udah nanti kita bisa kerja sama. Misal lu butuh apa? Aku nggak ada chat, ya kita bisa masih supply gitu loh. Lu sampai situ kita masih connect terus. Tiba-tiba, bang, gua nggak ada kaos polosnya dong, buat ini bisa diambil dulu, kita bisa kasih dulu supaya dia kerja dulu, nanti hasilnya ya
bayar. Sedangkan lu kan dulu nggak ada yang mikirin modal lu. nggak ada modal gitu juga dulu. Iya kan? Nggak ada yang mikirin tuh modal lu kayak gitu. Tapi lu bisa kasih sekarang anak-anak generasi baru lu nih kemudahan sampai segitunya. Ya kan gila lu bisa mulai gua tahu banget dari jualan album lu kan civil disorder. Ya kan? Manggung-manggung yang kata lu aduh banyak ruginya nih kita daripada tengah malam kita ketemu di jalan. Mau mana manggung, Bro? Nyari receh dulu. Iya kan? Bener kan? Berapa kali lu kita ketemu di jalan lu lagi iya. mau manggung. Bawa rombongan pakai bus ini ya, ini 3/4 lah istilahnya orang sini bilang. Itu jadi lu sampai bantu sampai ke situnya ke anak-anak itu. Ya harus kita bantu lah. Nggak bakal ada yang peduli juga di luar kalau nggak kita aja dari lingkungan kita sendiri. Ya itu sih yang memang konotasi mereka di luar kan masih kurang bagus. Ya kan? Nah, lu rubah itu lu rubah. Anak-anak juga sekarang gue lihat lebih tertib, lebih bersih. Mandi mulu ya. Ya bersihnya bukan karena itu, dari dulu juga mereka mandi. Maksud gue bersih itu ya gimana sih lo dari yang jangkis tiba-tiba berubah. Iya. Iya kan? Ya. Dari yang tadinya out-outan di jalan lu pungut maupun tetap bongkar pasang. Bongkar pasang. Ya. Kalau udah keren get out. Silakan Ya, mandiri. Mending. Kalau dulu yang gua tahu bukan keren, nggak betah sama lu. Terlalu keras. Lu gila lu. Lu ngomongin tentara gini. Gua lihat buset dia lebih gila dari tentara. Jam 6 pagi anak-anak nyapu. Jam 7 pagi mereka udah masak buat makannya sendiri. Iya betul. Ya lu kasih mereka uang buat belanja makan. Lu tegas merokok kerja nggak boleh. Apalagi yang lu tegasin mereka nggak boleh belagu. Nggak boleh belagu. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Kayak Andi dulu kasus. Abrakin mobil orang. Tanggung jawab dong. Iya lu ya. Lu Uber dia tanggung jawab lu. Bayar. Bisa lu. Duit nggak ada gue pinjemin tapi lu tanggung jawab gitu kan. Gue dulu sampai kaget juga Andi lu ngajar kayak gitu. Gue bilang gila cara ngajarnya. Sampai sekarang masih terapi. Harus, malah kita lebih jauh lagi sekarang ibaratnya kayak apa? Mungkin kan makan kita dapat, pakai kita ada gitu. Mungkin rohani juga perlu kan. Nah, kita sekarang bersama teman-teman juga, ayo kita balik lagi lah. Kalau emang punya masalah, punya apa kan ada kita punya musola gitu ya. Lu ngadu deh gitu di sana sama si bos besar sana. Minta apa, jadi kita biar tenang gitu loh. Ya artinya perubahan terbesar yang gue lihat sih yang gue bilang bersih Ya. mereka jauhin drugs, Narkoba lah ya. minum juga gue lihat udah nggak ada lagi yang tumbang di jalan. Nggak ada, udah sekarang paling ya kalau memang masih mau minum gitu paling dia cuma segelas buat pengantar lelah aja, selesai kerja minum selesai segelas gitu. Tapi juga rata-rata enggak gue lihat. Sekarang udah enggak. Ini belum enggak. Justru itu makanya gue bikin ini konten ini mau kasih lihat ke orang, apalagi bisnis. Balik lagi ke bisnis. Sekarang lu sampai pasar udah nyampe luar negeri katanya. Alhamdulillah nyampe. Kemana aja? Asia Tenggara kita masuk semua. Mas Berto ini. Mas Beto, kalau Eropa paling Belanda, Desain? Jerman. Desainnya nih bunga terungu. Iya, desain sini aja. Iya itu yang bunga terungu tuh yang Ya. Kalimantan asli ya. Kalimantan. Pokoknya desain tato lah kita kebanyakan kita. Ya artinya kan tribal ya. Tribal. Jadi kita lebih ngusung gaya apa nasional kita. Dayak sih gue lihat malu. Dayak, terus ada juga Mentawai, ada Jawanya juga, Papua belum. Nanti tapi kita akan bikin di setiap daerah kita akan ambil gitu. Ambil Desain kaos. buat desain kaosnya. Sekarang malah lebih ke desain kaos daripada nato. Kayaknya begitu, lebih fokus ke situ. Kalau asal ada ide apa sama teman-teman gimana nih? Berangkat, diedit gitu kan. Kita naikin. Ruang edit itu sekarang di mana? Dulu kan ini. Ada ruang edit di situ. Oh sekarang sana. Jahit. Jahit di sebelah sana juga. Jadi kita beli bahan dari pabrik, bawa ke sini, terus kita potong, habis dipotong pola kita sablon, habis disablon kita jahit lagi, finishing, baru bawa ke toko. Toko depan. Toko depan. Yang sering dipakai buat ngevlog. Iya, Gua malah mintanya ngevlognya di tempat di kerja. produksi ya. Cuman tadi kalau kita rame
panas juga di sini. Gila lu. Nanti jalan-jalan deh lihat tokonya. Ya nanti kita putar-putar deh kemana-mana. Terus gini, yang ngelatih anak-anak bikin pola nggak gampang gitu. Ngobras juga nggak gampang. Lumayan. Jahitan lu, gua udah pakai produk lu deh. Anak gua juga pakai. Itu jahitan lu tuh sampai sekarang Detail ya. detailnya bagus. Dari mana lu belajar? Kita lebih banyak ngeliat di YouTube sih. Oh, malah dari YouTube, bukan ikut pelatihan? Enggak. Nggak ada ikut pelatihan? Rata-rata di sini banyaknya otodidak. Jadi lihat di YouTube. Kalau kita udah selesai kerja, malam kita ngobrol sambil ngopi kita bahas. Apa sih kualitas kaos yang harus kita tingkatin gitu sambil ngopi. Tingkatin mulai dari produksi itu mulai dari potongannya. Ini kenapa nih kok kurang ini kita pakai size-nya kayak gimana gitu, ngikutin pasar kita lah. Badan-badan orang Indonesia misalnya oh senangnya kayak gini, nah terus pokoknya setiap kali malam tuh kita ini evaluasi kerja kita apa gitu, kalau kurang kita tingkatin lagi. Ya alhamdulillah dalam 5 tahun inilah kita mau sampai itu arahnya mau profesional. Profesional sih lu bilang. Alhamdulillah ada sih. Udah bentuk perusahaan. Sekarang baru kita bikin CV. Cukup lah ya terus sementara ya. CV buat kekuatan hukumnya aja. Jadi kalau ketika ada masalah di luar, misalnya ada orang pajak, ada masalah apapun, kita ada CV-nya, legal hukumnya ada. Nah, ya. Terus kalau ini Haki kita punya. udah punya. Nah itu yang gue bingung. Hakinya ada. Siapa yang ngajarin? Jadi ada juga sih sebenarnya masukan dari teman-teman yang suka main ke sini, misalnya salah satu misal kayak Bang Panda gini kan ngasih masukan. Lu kalau dibajak orang nggak punya haki gimana? Lu terus kita nanya kalau bikin haki itu apa sih? Gunanya haki itu apa? Bikinnya di mana? Ya diajarin sama teman-teman di luar sana yang ngerti. Kita diarahin ya kita bikin. Keren. Nah, jadi hak cipta kita kalau kita bikin sesuatu kan jadi enak gitu loh. Apa semua desain lu daftarin? Apa Enggak, kita cuma logonya aja. Logo Mas Bertonya aja. Logonya aja, font sama tengkoraknya. Orang sama bunga terung itu kan? Iya, jadi kalau selalu kan kita kalau di desain itu pasti ada tengkorak itu. Tengkorak itu sama fontsnya pasti ada. Orang Dayak gitu ya? Iya, pasti ada itu. Sekarang lu produksi berapa banyak sih? Satu harinya. Sekarang tim sablonnya aja kan ada 10 orang. Kalau 10 orang kali 24 satu orang aja kita aja 240. 240 ya. 240. Sehari kira-kira digitulah. Kurang lebih kalau lu libur ada? Libur hari Minggu. Oh minggu libur. Sabtu setengah hari. Sabtu setengah hari. Sabtu setengah hari. Nggak lu bikin ceklokan sekalian. Jam gitu, absen. Iya, absen. Terus lu nggak boleh lembur, gajinya udah kegedean gitu. Justru disarankan lembur. Siapa mau hasilnya banyak, ayo. Oh karena lu sistem borongan tadi. Borongan, jadi kerja. Kita kan ada bikin desain juga. Mas Berto, pekerja keras Indonesia, disingkat jadi PKI. Wah, itu padahal ngeri-ngeri basah itu. Bukan ngeri-ngeri sedep lagi, ngeri-ngeri basah itu. Ya, apapun namanya lah. Kemarin FPI dibubarin jadi FPI lagi kok. Siap. Iya, cuma kan gini. Lu berarti kalau kita hitung 240 per hari lu produksi, Ya. lu kali ya kalau kita kasar 30 750-an sampai 600. Kalau 26 hari kisaran 400-an ya. 400 itu pasar lu jelas atau memang kadang-kadang ada yang drop juga? Kalau secara pasar sebenarnya kita udah jelas. Jadi teman-teman di luar sana memang udah setiap kali kita produksi, bisa produksi hari ini, itu besoknya paginya kita udah kirim ke distro mereka masing-masing. Oh gitu. Jadi stok di sini itu sebenarnya sisa dari mereka. Sisa dari mereka. Terbalik ya. Kalau dulu lu numpuk di sini. Numpuk dulu. Lu nyari pembeli aja sini beli. Yang lu bilang beli maksa. Beli maksa, agak maksa. Tolongin dong. Beli dong. Kasihan anak-anak. Iya buat makan. Keren. Yang gua salut lagi selama pandemi hampir setahun lah anggaplah ya. Ya setahun. Lu udah ngelakuin kegiatan sosial beberapa kali. Itu dananya dari mana? Sorry gua nanya, bukannya maksudnya lu mau gimana? Maksud gua apa hasil dari ini atau anak-anak juga ikut kumpulin? Sebab nilainya lumayan gede loh. Lu keliling dari titik sini sampai Cikeas. Balik lagi dari titik sini sampai mana kemarin?
Sampai Jati Asih. Jati Asih, balik lagi terus Bantar Gebang sama Jatisari. Jatisari. Artinya 4 mata angin. Iya. Lu 7. Target lu dulu apa? Mau ngenalin apa nih? Mau ngenalin Mas Berto secara keseluruhan keluarganya? Atau memang mau promosi kaos lu? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Gimana? Enggak, kita cuma ini aja, bersyukur aja dalam masa pandemi ini. Kita juga nggak boleh nyerah, maksudnya ngasih tahu ke teman-teman yang lain yang punya duit gitu loh. Udah saatnya kita ngebantu orang yang nggak mampu gitu loh. Kita ya paling cuman, bukannya kita nggak kena imbas, cuma menurun aja, pendapatan kita menurun. Ya dengan begitu kita coba dalam tahun ini kita hasil dari penjualan kita bagi-bagi ke teman-teman yang di luar sana yang nggak mampu gitu. Yang benar-benar orang yang mikir berat yang nggak dapat gitu loh. Ya, gue lihat lu milih sih kemarin, termasuk pilih. Terus itu dananya juga memang ya dana dari sini aja, dari Mas Berto aja, dari perputaran bisnis di sini yang ada kita kumpulin, ayo kita keluarin yuk dana sekian juta buat bagi-bagi. Terus kemudian 3 bulan kita keluarin 3 juta. Sekarang gini, untuk sistem payment lu kan tadi borongan. Mereka dapat bayarannya setelah apa? Per minggu sekali. Pas minggu sekali. Dari hasil. Malam minggu. Jadi ada orang ini nggak catetin si A produksi sekian, si B produksi sekian, atau dibagi rata seluruh orang? Ya dibagi rata aja. Enggak, sebenarnya setiap hari kita adil sih dari ngasih kerjaannya. Misalnya satu orang 24 biji. Kalau besok tiba-tiba dapat borongan banyak gitu, ya udah lu kerjain 100 gitu. Kalau misalnya ini dibagi-bagi aja pokoknya. Oh, tapi lu tentuin tetap ya? Tentuin. Nggak boleh supaya nggak ada kesenjangan kan? Iya, jadi dapetnya ini apa? boleh, ini enggak. Bisa. Gua, gitu. Jadi kita mesti sama semua penghasilannya gitu loh. Kalau secara kebutuhan kan pasti sama butuhnya gitu. Terus gua tanya, mereka tinggal sini atau mereka tuh? Ya kalau berkeluarga pasti keluar kan? Keluar. Dan gua hari ini kaget, motor banyak. Berarti udah banyak yang punya kendaraan nih. Ya udah ada. Ya kan? Dan gua lihat baru semua coy. Berarti lu berhasil buat mereka ya. Alhamdulillah. Ya. Pokoknya mereka senang aja lah. Yang penting mereka itu kerja apa ya, biar dia bangga aja apa yang dikerjain gitu, bukan kita tindas gitu. Justru kita di sini tuh bareng-bareng nyari duit itu bareng-bareng. Apa nih? Minum. Wah, promosi. Terima kasih. Thank you. Dari mana nih? Ada aja. Kopi bir adiksi. Oh, di sini. Jadi kalau teman-teman sengaja mampir atau sekedar lewat di Mas Berto bisa mampir, ada kopi adiksi namanya, enak. Ada kopi adiksi, kafe antibody, yang tadi gua tanaman ada. macam-macamnya. Nanti mungkin ada salon kata lu ya. Bininya Bang Panda mau bikin salon di sini. Jadi Bismillah aja dulu. ayo dah. Yuk cobain ya. Oh, dia itu Saparilla dikasih kopi soda. Sedap. Jadi balik lagi tadi, lu nggak bikin kesenjangan buat mereka harus rata semua. Rata-rata ya. Oke. Ya pokoknya apapun di sini, apapun kita bentuk di sini rata, nggak boleh ada yang berlebihan. Banyak yang tinggal sini. Pokoknya kalau bujangan di sini. Jadi kita bikin mes di belakang, ya kamar-kamar sederhana gitu buat mereka. Daripada lu ngontrak di luar, lu di sini dulu deh. Gitu. Terus nggak kontrol lagi di luar ya. Khawatirnya itu ya. Nggak juga sih, sebenarnya kita lebih ke satu tetap bersama, terus ngirit biaya. Kalau ada apa-apa juga enak cepat dipanggilnya, ada apa-apa gitu enak cepat dipanggilnya. Kalau dia udah nikah, mau nggak mau kan dia nyari kontrakan juga. Ya, dia harus bawa keluarganya. Ya, tapi alhamdulillah mereka juga bayar kontrakan. Iya. Bayar kontrakan, makan anak bininya, alhamdulillah ketemu. Depan mungkin mereka bisa beli rumah. Insya Allah, nah kan program kita sekarang kan lagi bikin beli rumah. Oh gitu. Di Jonggol ada 24 rumah, kita pesen rumah subsidi gitu buat para punggawa. Kita sebutnya di sini bukan karyawan, bukan apa, punggawa. Jadi kita kan Mas Berto Kingdom itu kan kerajaan. Nah orang-orang itu namanya punggawa. Tapi dia nggak mau disebut raja. Ini yang gue bingung. Nggak ada kan, emang slogannya itu Mas Berto Kingdom, kerajaan tanpa raja. Yang ada? Yang ada punggawa semua. Punggawa itu ya apa ya, prajurit satria di sini. Keren. Lu terima orang luar nggak? Selain apa? Ya udah mulai sekarang kan macam-macam yang masuk ke sini. Kadang pang, kadang ya pokoknya jenisnya orang-orang terdampar dah.
Asal mereka mau kerja. Orang-orang terdampar yang mau kerja gitu, misalnya di luar udah putus asa, udah bingung ngomong ngapain, mampir ke sini, terus gua ini ya tinggal di sini ya, bantu-bantu ya, sekedar bantu-bantu boleh, nanti setelah bantu-bantu mau kita arahin ya dia ikut terlibat biasanya gitu. Nggak mau ya silakan, Lu bukan tempat lu. bukan tempat orang-orang malas di sini. Tapi gue dulu ingat omongan lu, itu anak-anak muka ditato mau jadi apa? Gue bilang, lu tukang tato, kok malah marahin anak-anak yang muka ditato? Tapi akhirnya lu kasih mereka kerjaan di sini, sehingga mereka punya masa depan. Yang lu bilang, gue punya PR besar nih, Ya, gue mau mereka punya masa depan. Lu wujudin nih, gila lu. ya karena biasa hidup bareng-bareng ya begitu ya, hidup kita bareng-bareng, jadi kalau saya senang mereka juga harus ikut senang. Ini anaknya nih, ini anaknya tuh. Umur berapa sekarang? Umur berapa? 7. Udah sekolah belum? Sekolah belum? Angkatan Corona kelas 1 SD. Udah senamain dulu, Papa mau ngobrol. Sekolah daring. Papa mau ngobrol dulu, ya. Oke. Terus? Ya itu. Tadi apa tuh? Iya, anak-anak lu ajak supaya mereka bisa punya Masa depan lah. Punya masa depan. Kita juga di sini kan nggak ngukur duit, tapi ngukur bagaimana caranya lu punya keahlian gitu dalam bidang jahit kayak apa, desain, potong, sablon gitu. Sana sama Om aja, sama Om dulu sebentar. Om mau ngobrol dulu. Apa-apa ya, emang format gua nggak ada yang gua edit. Iya, emang begitu. Namanya kita Ajaran. lagi ngobrol, ada anak kan biasa aja ya. Itu nunjukin family man dia. Dia memang family man dari dulu gua tahu. Jadi memang itulah cita-cita lo ya. Ya. Nah sekarang kan gini, gua tuh sebenarnya kan ngulik lu dari bisnis. Tadi gua udah tanya lu cara permodalan lu segala macam. Kendala lu masarin, gua bilang sih nggak ada. Justru gua mau tanya cara lu untuk mulai ini semua. Dengan lu bilang tadi modal yang susah, banyak orang yang ikut hidup, numpang hidup gitu, bukan numpang lah, Nggak hidup bersama. numpang. Sorry, hidup bersama di sini. Sama yo. Iya kan, hidup bersama. Gua tadi bahasanya salah. Tapi yang benar itu dulu hidup bersama. Lalu mulainya itu tuh gimana tuh? Ya kita sebenarnya, saya tuh ada modal ya sedikit-sedikit gitu, maksain aja. Yang tadi yang dibilang Bang Panda kan ketemu manggung apa segala macam, nyari duit, ada duit sedikit kita beli alat. Tapi ya memang kemauan mereka ini bagus, teman-teman di sini kemauan yang bagus, terus ya sama pertolongan bos besar Nah, itu. Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itu yang paling penting. Kalau tanpa dia nggak jadi apa-apa. Transformasinya gila. Itu mesti, kalau nggak ada pertolongan bos besar nggak bisa. Kopi adiksi enak bener ya, pakai soda. Ya karena beliau ya. Bukan beliau, bos besar. Bos besar. Kun payakun. Iya. Manja ada wajah. Manja ada wajah. Siapa yang bersungguh-sungguh dikasih, nggak ada yang nggak mungkin. Apalagi niatnya itu membantu teman-teman. Nah, Itu yang gue kagum sama lu. bantu teman-teman pasti cakep. Kagum gue. Makanya gue kepengen video ini yang nonton bukan anak pang. Gue mau mereka ngeliat lu jangan pernah ngecilin orang dari penampilan, ya kan? Lu salah satu pejuang yang menurut gue sih harusnya orang mulai respect sama kondisi yang lu buat seperti ini, gitu kan? Maupun lingkungan itu respect. Dari yang dulu kita tahu nolaknya kayak apa. Gua bawa teman-teman gua kemari aja nih, dulu komunitas RC, mereka sampai ngomong, lu nggak salah Pan. Gua bilang, lu datang, lu kenalan sama mereka, lu rasain energi mereka, iklim mereka, sehingga mereka juga percaya, iya ternyata beda ya vibe-nya ya, positif lu di sini. Bangga gila juga ya katanya. Diakuin lah beberapa teman-teman gue yang udah gue ajak kemari, dan lingkungan juga yang dulunya nolak, ya kan, tiba-tiba sekarang juga ada. Makanya gue sempet tanya tadi, lu terima nggak anak-anak sini, anak-anak muda sini yang misalkan mereka putus sekolah, mereka tidak punya kerjaan, atau lu ajak langsung atau mereka nanti datang gimana? Mereka biasanya datang. Kalau kita sih nggak pernah ngajak orang.
Cuma kita lebih kepengen jadi proyek percontohan sebenarnya gitu. Nah itu maksud gue. Proyek percontohan bahwa orang-orang kayak kita ini yang dibilangnya urakan, terus nggak punya modal juga, tapi kita harus bisa gitu. Gimana cara bisa tadi? Yaitu kuncinya itu bos besar. Lu bener-bener minta sama Allah ya. Minta sama Allah kan. Ampun, tobat segala macamnya lu pokoknya. Ya Allah, pokoknya kalau emang diridoin ini tempat buat kami ini berkembang dan bisa cari makan, cari nafkah, merubah hidup, Itu tunjukin. proses hijrah namanya. Enggak proses hijrah aja sih, cuma karena bingung aja minta tolong sama siapa Iya, lagi. itu namanya proses hijrah. Sama orang tua nggak punya modal, saudara nggak punya modal, apalagi pemerintah, lingkungan aja nggak nerima, satu-satunya Iya, bos cuma besar. Allah yang terima. Apa udah. Ya Allah yang ciptain kita. Jadi kalau dia udah kita minta, pokoknya udah apapun yang nggak disenangin sama dia kita berubah gitu, kita lewatin, insya Allah dikasih. Ini hebat nih. Tanpa perlu dalil, tanpa perlu teriak-teriak takbir, dia jalanin. Dan namanya hablum Orang kita minallah, dibilang hablum- kafir gimana? Kita dibilang kafir selama ini masalahnya. Tahu gue. Zaman jahiliyah kan. Wah kacau udah. Ngadunya ke sono doang udah. Mana mereka sangka lu punya tempat ngadu? Jadi karena udah dikasih sama dia ya koneksi kita semua percaya sama kita jadinya. Kita ngomong seada-adanya sama koneksi kita. Misalnya kita butuh tinta, butuh cat, butuh bahan. Modal kita ada sedikit. Bos, tolongin gua bos. Gua mau nyetak sekian banyak. Cuma modal gua dikit nih. Bisa nggak lo gini dulu? Nah itu gerakan yang dari atas. Menggerakkan hati dia ya? Menggerakkan, kasih pinjem dulu, nanti pulangin. Nah kepercayaan itu kita jangan hianatin. Pokoknya kalau orang udah percaya jangan pernah dihianatin. Gue udah nikmatin hasil lu. 2 orang itu kerja tempat gue bagus. Iya. Walaupun bukan tempat gue benar, maksud di kantor Ya, gue. pokoknya di lingkungan situ lah ya. Iya, artinya pertama bos gue juga dulu kaget, gila lu narik mereka. Gue bilang coba dulu, lihat hasil kerjaannya. Dan sampai sekarang udah bertahan. Andi udah punya anak, si ini juga udah punya anak. Mantap ya. Dia udah bertahan sampai sekarang. Ya mereka sendiri tadi juga dengar gue mau kemari, mereka bilang, Pak, salam Pak buat penges. Ya lu datang lah ke sana. Ya nanti kalau sempet masalah kerjaannya lagi out-outan nih katanya gitu. Ya kita ini aja lah. Maksud gue ya vibe itulah yang memang harus dibangun, apalagi di bisnis ya. Itu bisnis mendekatkan diri ke Allah tuh yang paling bener ya. Paling bener banget. Nggak ada lagi yang bisa nolongin. Terus teman-teman yang lain keyakinan sama kita, Ya semua. Kalau di sini Warai. misalnya, ya kan di sini beda-beda. Ada juga yang Kristen kan. nah, Kadang-kadang didatengin juga sama pendeta. Kita juga saranin kalau lu luar di Muslim misalnya lu Kristen, ya lu ke gereja lah. Apa juga lu tanyain sana. Minta aja di sana ntar baru ngobrol sama kita. Apa kebutuhan lu minta dulu ntar baru ngobrol sama kita. Baru beres urusan ntar. ya lu lupain kesalahan lu yang masa lalu. Bukan Iya, lupain. Itu bagian buruk kita yang jadi landasan pijakan kita buat maju Ya. ke depan gitu ya. Buat pacuan. Keren, lu keren banget. Role model lu gila. Besok pakai peci haji nih. Insya Allah aja. Insya Allah ya. Kalau memang bener-bener itu kan semua hidayah. Gua nggak bisa ngomong agama deh terlalu dalam, sebab kalau yang namanya dalil nanti sombong jatuhnya kalau keluarin dalil. Gak usah. Tapi itu lu percaya, lu udah percaya sama Allah aja sehingga ini terbentuk nih, lu udah keren. Yang jelas kan perintah yang dari atas itu saling tolong menolong. Abu Udah Allah, itu. Abu Nanas. Nah, tolong menolong aja dulu deh. Sesama manusia, sama temen, kan gak usah kita ngomongin dunia deh. Ngomongin orang terdekat kita aja. Kita punya temen kita susah, nggak punya makan, masa lu nggak kasih? Ya, Kasih makan. Ayo, cara ngasih makan gimana? Nggak mungkin kasih nasi terus. Bantuin gue cari makan ya, bareng sama gua. Nah gitu. biayain makan lu sendiri. Lama-lama kan bisa biaya sendiri. Dengan punya wadah kita, ayo, ini kita kerja, kita punya tempat, kita kelola yuk. Iya, makan kita nggak gratis loh. Yang lu Nah. bilang dulu gitu. Makan nggak gratis, Pak. Siapa yang gratis? Semua beli. Di sini bukan mereka nggak cuma mereka harus kerja. Ya, nggak ada. Emang ada departemen sosial kasih kita, gila kali. Jadi bantuan gue belum nyampe Nggak kemari. ada nyampe. Dan kita memang nggak minta. Kita nggak terima bantuan. Alhamdulillah, Kita sekarang aja dan nggak ada. Cengeng. dulu ada kaos lu apa?
generasi kerja. generasi kerja. Terus apa lagi? Ini Pekerja keras Indonesia. pekerja keras Indonesia, terus fight for the rice. Berjuang untuk beras. buat nasi. Marginal sih memang. Kedengarannya, tapi memang lu bikin memang marginal itu apa, lu memang sengaja kotakan gitu atau memang lu mau lempar keluar dengan konsep marginal lu? Sebenarnya itu buat orang-orang di luar itu sama aja berlakunya gitu loh, sama aja. Soal nanti dapat duit lebih itu atau harta lebih itu kan bonus. Yang penting kan Bonus dari doa kita. iya bonus. Dari kerja kita juga ya. Kita udah kerja keras, maksudnya kalau dapat bonus ya alhamdulillah, enggak ya nikmatin yang ada. Cari terus aja, gampang gitu. Ya enggak? Cuma mau makan doang kan hidup kan. Ini lu mau kembangin sampai mana? Kalau ngembangin mah pengennya terus-terusan. Kalau memang kita ada kesempatan, kita buka pabrik, bikin pabrik yang besar memang, dan itu pengennya nampungin orang-orang jalanan beneran gitu loh. Jadi kita memang kalau emang ada tenaga ahli yang udah bisa nggak apa-apa, tapi kita maunya lebih gitu. Teman-teman yang nggak ada kegiatan, nggak bisa kegiatan, kita arahin ke sini, kasih kursus, kasih apa namanya kebisaan, disuruh ikut di sini. Kalau memang udah pintar silakan buka di luar. Sampai sebegitunya pemikiran. Pengennya begitu biar sukses Visi semua. lu gitu ya. Ya itu visi dan misi yang cukup jelas. Artinya memang lu buat lu kita bangun negara sih, bangun bangsa kayaknya Kejauhan. kejauhan. Nah, bangun lingkungan kita dulu ya. Ya, teman senasib, Nah, nggak sepenanggungan. tanggung masing-masing. Enak aja lu gue yang Enak nanggung. aja. Senasib aja, habis itu tanggung masing-masing itu urusan lu. Yang penting lu tetap percaya sama yang di atas. Yang di atas. Itu hebat lu. Gila lu. Yang dulunya orang apa gua nggak percaya, begitu gua buktinya hidup susah. Soalnya kan lu kan jargon punk itu kan anti kemapanan. Gua nonton video lu yang lu bilang di Indonesia beda sama di luar. Kultur punk Indonesia harus begini lu bilang. Ya, Harus tetap percaya Tuhan. Harus punya etos kerja. budaya kita tetap ada, Iya. Budaya timur kita pegang. tetap ada. Budaya Jadi transformasi punk itu dari luar itu kan dia budayanya kayak gimana, kita jangan ambil mentah-mentah, satu paket jangan diambil satu paket. iya. Mana dalam satu paket itu yang bagus ya kita ambil. Misalnya mereka itu dengan budaya DIY-nya itu apa, mandirinya ya itu ambil. Dan itu kayaknya budaya itu tuh bukannya dari punk aja sih, dari muslim, dari agama Islam juga memang udah ada. Ya, Berdikari. akan buat itu sebenarnya apa bentuk untuk apresiasi, bukan apresiasi ya, aktualisasi diri. Ya, boleh aja lah pokoknya begini, nggak apa-apa, bebas ya. Tapi hati tetap ibadah. Tetap pink. Tato boleh di mana-mana ya. Hati pink. Tapi kalau enggak kan lu memanusiakan teman-teman lu sendiri. Itu yang paling utama. Harus lah. Di saat orang lain tidak memanusiakan mereka, lu memanusiakan mereka. Memanusiakan dalam harfiah yang sebenarnya ya, bahwa manusia itu harus bekerja, harus mempunyai hasil, harus punya tanggung jawab, dan harus punya Tuhan. Dan harus punya hati. Kalau udah punya Tuhan pasti punya hati. Punya hati ya. Lu nggak punya Tuhan, lu nggak punya hati. Orang yang nggak punya hati nggak akan mikir punya Tuhan. Banyak orang sukses, orang kaya di luar sana, sukses dan kaya, tapi dia nggak punya hati banget. Iya. Kalau kita nggak punya harta, Agama cuma buat kedok aja buat apa mereka. aja. Kita nggak punya harta, tapi kita kan tahu tujuan hidup kita apa sih. Kunci sukses lu, gue mau tanya. Selama pandemi, lu tadi lu bilang anak-anak lu naikin gajinya. Ya, 100% men. 100%. Kantor gue, Pengurangan. alhamdulillah sih pengurangan. Tapi kita udah ngomong ke tenaga kerja yang ada, mungkin tahun ini untuk kenaikan gaji sedikit, nggak bisa kayak yang dulu-dulu. Ya. Paling nggak bos gue masih perhatian sampai situ, tapi banyak perusahaan lain, Belum tikar. iya dengan kesedihan mereka gulung tikar, lu bisa naikin gaji. Emang pendapatan lu jadi maksud gue gini loh, ini kan nggak masuk akal secara bisnis ya. Iya.
HPP lu tinggi jadinya kan, terus lu jual tetap harga kan, tetap harga dan pasar lagi turun. lagi turun. Berapa persen lo kira-kira berita? Apa ya? Gini, cara ngitung gini, dari kuantiti lu jual misalkan sebulan 1000, pada saat pandemi ini lu berapa kira-kira? Paling jadi 500 Separuh. kalau Tapi lu naikin gaji. 100%. Nah itu cara bisnis lu gimana itu hitungannya? Kan kembali ke yang di atas Lu tadi. percaya aja. Percaya. Jadi Lu ikhlasin aja. corona ini, pandemi ini seolah-olah kita anggap di sini nggak ada pandemi gitu. Jadi udah lupain aja orang-orang mikirin itu, kita mikirin yang lain aja. Kita mikirnya seolah-olah nggak ada gitu, seolah-olah nggak ada. Jadi Tanggung jawab mau nularin itu ke teman-teman di luar, mau tularin itu. Udah lu jangan terlalu mikir itu, lu pikir bagaimana cara kerja tetap jalan gitu. Perut kan nggak bisa. Nah itu kan lu kan mesti stabilin pasar. Iya, tapi kita minta aja, Oh minta aja terus. minta aja, slow aja. Enggak sehebat Sri Mulyani juga lu ya. Alhamdulillah loh. Alhamdulillah tanpa nggak ngurangin. Iya itu. Perasaan nggak ngurangin, sama aja kok. Dinaikin juga sama aja. Diturunin juga kan makin bangkrut kali. Iya. Justru kita naikin kayaknya Semangat jadi kerja stabil. dia terus stabil sama. Jadi stabil. Terus teman-teman juga ngerasa memiliki, harus diperjuangkan Nah kan. itu yang gue lihat sih, mereka akhirnya ngerasa ini tempat ini adalah Punya dia, Iya. punya dia. Saya kan bagian dari teman-teman sini, ikut kerja di sini. Nggak ada bos kita di sini. Nah itu semangatnya kita harus tularin ke teman juga, rasanya itu kita sama gitu. Yang kerja sama yang pemilik saham segala macam harusnya melebur aja sama. Jadi rontok semua. bisnis lu bangun dari etos kebersamaan. Kebersamaan di sini emang berangkat itu dari sama-sama, berjamaah. Terus kalau misalkan gini, gue tanya aja sih, tiba-tiba ada orang nanya nih, bisa komen di sini, bang, gue mau usaha kayak lu bisa bantu gue, misalkan, kira-kira lu akan lakukan apa? Ada orang yang seperti itu. Ya, bisa bantu. Apa yang bisa dibantu? Itu aja. Bukan finance ya? Oh enggak, kalau kita kan ketahuan kalau kita keuangan kan kita udah nyerah kan, kita nyerah nih soal keuangan. Tapi kalau soal apa sharing yang dibutuhkan, yang pernah kita jalanin selama ini, minta dikasih tahu, ya kita kasih tahu, dan kita tutupin. Misalnya beli bahan yang murah di mana sih? Oh di sini. Terus cara kerjanya gimana sih? Begini. Mau apa lagi? Ya kan gitu. Yang dibutuhin bisa kita bantu. Syukur-syukur lu sekolah dulu di sini. Silakan. Nggak apa-apa. Ya, bukan cuma sekedar nanya, ngilang, nggak ada hasil, marah-marah. Nah, itu kan repot. Lu siap itu untuk mereka datang? Siap selalu. Siap ya. Siap selalu. Yang penting nggak nyusahin aja. Ya itu yang paling utama sih sebenarnya. Nggak usahain. Iya, yang penting kan. Bukan cuma numpang hidup. Nah, itu artinya dengan kedatangan dia mau belajar, berarti kan namanya orang belajar itu kan nggak punya duit. Dia kan mau belajar tapi nggak punya duit misalnya kan. Apa yang harus dilihat? Minimal nggak punya modal ya, enteng tenaga lah kan gitu. Gua gaji nih. Enteng tenaga, enteng pikiran, apa kan pemikirannya juga nggak pelit, apa segala macam. Nah itu udah, ayo berangkat. Lu selain medsos, ya Instagram sama Facebook, ada web. Website ada, cuma nggak digunain kayaknya. Lupa. Oh. Sandinya lupa bagaimana? Atau memang belum ada orang IT kali ya? Belum. Kita lebih banyak teman-teman sih yang ngebantu, misalnya kayak misalnya kayak Bang Panda aja dah. Dengan respect sama kita, dia ikut nyebarin Hype-nya ya. informasi tentang Mas Derto, terus ada lagi wah gitulah pokoknya. Udah banyak sih di YouTube, udah banyak Mas Berto. Bahkan tadi gue bilang koran, yang lu bilang oh ada ya di koran. Iya, jauh. Iya banyak yang nggak tahu. Rupanya mereka nggak wartawan tapi nggak tahu lu lagi diliput ya. Ya ada beberapa media massa udah ngangkat tuh. Kompas juga udah, SCTV. SCTV ada juga. Dulu kayaknya habis RC dia itu lu juga ya. TV One. TV One juga ya. Ada Nah, juga. TV One tuh. TV One. Hai, nyebut ya. Gak apa-apa di gue mau bebas. Gua mau nyebut merek apa aja. Teman-teman lah ngebantu di luar sana. Jadi kalau kita ya minta tolong juga sama teman-teman gitu. Oh ya kita nggak bisa nih kan gitu. Kalau jujur mah dibantuin. Kalau kita nggak bisa, bantuin sama orang kan gitu. Ada mereka dari pemerintah yang datang kemarin buat pelatihan? Nggak ada. Lu nggak buka atau memang lu nggak butuh atau memang lu mau? Nggak butuh. Nggak butuh. Nggak butuh. Bukan Udah sombong terlanjur. ya? Bukan sombong, udah terlanjur. Udah telanjur. Udah terlanjur mandiri. Nah, Udah capek juga ngapain sih ngemis-ngemis. Mental ngemis-ngemis kan gak enak. nah itu yang gue mau angkat tuh. Mental ngemis itu kita mesti hilang. Ya udah pokoknya apa yang kita bisa lakuin aja dah.
Peyang. Nanti ke toko ketemu sama dia. Mantap. Ya udah sih guys, gua rasa gitu dulu. Udah makin mau maghrib nih. Siap. Udah makin sore. Thank you. Gua berharap orang-orang yang nonton ini itu berubah mindsetnya. Bukan tang yang gua mau, tapi gua mau merubah mindset mereka yang soal berbisnis tadi. Ya kan? Jangan malas pokoknya. Jangan malas. Jangan putus asa. Modal nggak ada, kerja dulu. Kemauan sama doa. Paling utama itu. Doa dan kemauan. Kalau lu pusing lu dijadi. datang kemari deh. Dibacain. Lu belajar hidup di sini. Aduh. Anak-anak yang sekarang males-malesan sekolah nih. Ya, ini gua kasih tahu nih, yang namanya hidup tuh berat. Ya kan? Mereka itu kan dulu lari dari kehidupan karena mereka merasa gua nggak ada yang mau nampung hidup gue. Ya, sekarang lu bisa kemari. Lu belajar hidup, belajar kerja, jangan malas diusir lu sama dia. Sumpah lu diusir lu. Lu nggak bangun pagi, nggak nyapu, nggak ngepel, ditendang sama dia. Emang gua bapak lu gitu. Emang lu hidup di sini rumah lu. Sampai emang nenek lu sini. dulu tuh banyak tulisan sini, dilarang belagu. Sampah lu sendiri. Apalagi dulu. Kebersihan bagian dari pang. Nah, sekarang gua lihat sedikit itu tulisan. Oh, masih banyak. Ya, tapi nggak segede dulu. Oh, apa iya. mungkin udah berubah anak-anaknya? Sebenarnya udah mulai ngejalanin sih. Terakhir gini kayak ngerokok, kalau sampah masih gitu-gitu. Ya, sekarang sih yang gue lihat mereka sendiri yang bikin ya. Mm-mm. Bukan lu lagi. Enggak, mereka aja bikin-bikin. Mereka bikin. Supaya buat tamu kalau datang biar tahu diri. Itu kuncinya. Oke, sukses buat lu ya. Oke, siap. Tapi gua rasa ini bakal terus sukses. Ya, Insya Allah. kita sama-sama berdoa ini jadi pabrik. Amin. Kita obrolin waktu itu di tempat cuci mobil ya. Ya. Bang, gua mau begini gimana? Masih minta saran sama Bang Padra. Gak sih, Gimana caranya? Gak kok. Kita cuma ngobrol doang kok, ngerokok bareng, ngopi bareng. Tapi bulan puasa. Itu salah. Jangan jahiliyah, dia aja ngajarin. Sekarang udah nggak boleh. Ya. Tapi hebat lu. Aduh. Hebat lu. Alhamdulillah. Bener, lu bisa gerakin anak-anak sampai sholat itu gila lu. Gua aja masih belang pentong sholat gua. Ya, sama di sini juga sama. Iya, tapi kan paling enggak mereka maghrib Mau berusaha. Mau belajar gitu kan. Sampai akhirnya lu bilang lu percaya sama yang di atas. Harus. Gila. Ya itulah yang namanya kehidupan ya. Perjalanan. Yang lu bilang umur ya. Umur. Ada yang tahu. Udah kepala 4 semua. Banyak uban. Gua udah jenggot gua aja udah uban. Ya udah teman-teman kira-kira gitu. Siap. Moga-moga format bicara kita kali ini bisa diterima semua kalangan yang mau berusaha nih contohnya. Nggak jadi contoh. Kalau mau datang kemari belajar diterima, tapi tanggung jawab. Ini bukan tempat buat numpang hidup ya. Bukan tempat itu. Numpang bukan. Bukan, tapi Tempat orang mau berkarya. mau nyari ini. Nyari. Punya tanggung jawab sama keluarga. Harus dong. Bayangin. Ngapain? Emang lu pikir orang pang nggak gitu? Pengen punya anak. Pengen punya keluarga. Ya cari duit, belajar cari duit. Jangan main game doang. Main game mulu. Jangan kenceng. Ya. Itu lu, sorry, gua mau nanya nih. Anak-anak itu lu pesan buat mereka apa? Ayo, yang belum punya kesempatan, cari kesempatan. Jangan nyaman dengan yang sekarang, kondisi yang gak enak itu jangan nyaman. Makanya kita punya slogan tuh anti kemapanan. Jadi artinya anti kemapanan itu anti gitu-gitu aja. Mapan itu kan Merasa aman, flat, zona aman ya kan flat kan mapan. Makanya kita bilang anti kemapanan, anti flat di situ-situ aja. Kayak waktu lu ngenalin anak-anak nato muka. Gak apa-apa, yang penting tato sebanyak mungkin sampai muka, sampai mata, sampai manapun terserah, yang penting tanggung jawab sama attitude lo di luar. Jangan jadiin itu jadi kriminal. Jangan gitu. Tato itu buat lo, bukan buat nakut-nakutin orang. Ya. Attitude yang harus kita tanggung jawab. Tato silakan aja, pakaian, cara berpakaian, mau urakan, mau apa, silakan aja, yang penting attitude-nya harus dijaga, attitude yang baik, ya kan? Artinya gini, teman-teman yang sekarang masih di jalanan mulai pikirin masa depan dulu. Masa depan. Dan Jangan tetap rusak. jaga attitude-nya.
jangan rusak diri lu gitu. Pang lu mau rubah di Indonesia, pang lu mau rubah semua. Enggak, kita nggak bisa ngerubah begitu. Cuman tadi itu attitude-nya aja. Silakan aja, kayak Bang Panda nggak pang, saya pang. Kami menjalin gitu, biasa aja, nggak ada gap, nggak ada apa, biasa aja. Silakan dia nggak tatoan, saya tatoan, ya kan? Dia gede, saya kecil, nggak apa-apa. Tetap oke ya nggak? Nah itu. Artinya ya itulah. Ya tetap ya teman-teman yang mau di luar sana yang masih mau berusaha, mau belajar, penges buka pintu. Ya, Mau belajar lah. Datang ke Universitas Mas Berto Kingdom. betul. Lulus sarjana, hidup yang normal. Ngambilnya S2 di sini, bukan S1 lagi. Apa S2? Sim. Terima kasih. Sip. Ya udah, thank you guys. Lu kasih waktu buat gua ngacak-ngacak studio lu. Siap. Bukan studio kan ya, namanya pabrik. Pabrik. Amin, jadi pabrik. Ikut terus, doain terus, Ya. dukung terus. Ya, apa yang disebut sama orang itu doa namanya. Iya kan? Ya, amin. Sampai Kita pabrik doakan dia udah nyampe untuk pabrik. Semoga semua yang dikaryakan oleh Mas Berto Kingdom bisa diterima oleh Indonesia, Amin. oleh halayak banyak, dan menciptakan lapangan kerja baru. Amin. Terus selain ini mau bikin apa lagi? Yang Banyak. sekarang ada di otak lu? Banyak. Apa tuh? Bikin pabrik cat. Pabrik cat, Bikin cat sablon. cat sablon. Nah, terus? Bikin pabrik bahan. Pokoknya masih banyak. Makanya kalau emang ada kesempatan terus kita kembangin supaya makin banyak lagi teman-teman yang ikut bekerja. Kita ciptakan lapangan kerja baru. Sukses Indonesia maju, generasi baru. Ini baru kita bisa bilang takdir. Oke, siap. Thank you. Ya, sukses Siap. semua. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekadar membantah